Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas sosok kiai yang dijuluki sebagai Singa Aswaja. Siapa dia? Ya, dia adalah Kiai Idrus Romli. Ada sebuah ceramahnya yang cukup membuat kami ini terheran-heran. Kok bisa Pak Kiai yang dikatakan orang berilmu, yang mendapatkan julukan Singa Aswaja, mengatakan kalau lembaga-lembaga pendidikan yang dia sebut lembaga milik Wahabi, namanya saja Imam Syafi'i, tapi isi ajarannya adalah memaki-maki Imam Syafi'i. Ini Kiai kok ceramahnya isinya fitnah. Coba kita simak videonya. 73 golongan di dalam Islam. Yang 72 masuk neraka, satu yang selamat. Yang dimaksud satu yang selamat itu yang mana? Di dalam hadis-hadis itu, dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa yang selamat? Rasulullah menjawab, as-sawadul a'lam, golongan mayoritas. Berarti di antara kriterianya itu aliran yang ajarannya diikuti mayoritas umat Islam. Itu satu versi riwayat. Dalam versi riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW ditanya golongan yang selamat, Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Berarti kalau begitu, golongan yang selamat, golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Itu satu versi riwayat. Lalu versi riwayat yang satunya, Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Berarti kalau begitu dari beberapa riwayat ini, golongan yang selamat itu golongan yang mengikuti sunnah Rasul, sunnah khulafaur rasyidin, ajaran para sahabat, dan diikuti oleh mayoritas umat Islam. Berarti kriterianya itu. Selama ajaran itu diikuti mayoritas umat Islam, berarti itu ajaran yang benar. Kalau orang awam itu lihat mayoritas apa enggak. Oh ini minoritas, hati-hati kalau minoritas. Mengapa? Minoritas itu biasanya aneh dan nyeleneh. Jangan diikuti kalau begitu. Jadi kita ini panduannya yang mayoritas. Dan yang mayoritas ini di dunia memang Asy'ariyah Maturidiyah di dalam akidah. Kalau di Indonesia akidahnya Asy'ariyah, fikihnya mazhab Imam Syafi'i. Bukan nama masjidnya Imam Syafi'i. Kadang-kadang masjidnya namanya Imam Syafi'i, isinya orang Salafi Wahabi. Dan itu ada di Pekanbaru, di daerah saya ada juga. Malah mereka yang Salafi ini kalau bikin pondok dikasih nama Imam Syafi'i. Ajarannya memaki-maki Imam Syafi'i di dalam itu. Banyak juga di negeri kita itu. Jadi bukan itu yang dimaksud. Jadi itu. Nah kaum muslimin, cobalah carikan satu saja para asatidz yang disebut sebagai Wahabi, kemudian memiliki lembaga pendidikan namanya Imam Syafi'i, kemudian ustadznya mengajarkan kepada santrinya, kepada jamaahnya untuk memaki-maki Imam Syafi'i. Dan bisa dipastikan tidak akan Anda temukan. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang itu hanya fitnahnya Pak Idrus Romli. Dan Pak Idrus Romli ini kan orang Jember, ya. Di sana jelas ada STDI Imam Syafi'i. Isinya ada Ustadz Arifin Badri, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Nur Ihsan, Ustadz Abdullah Zain, dan masih banyak lagi para ustadz yang distempel sebagai Wahabi. Coba buktikan satu saja kalau ada mereka ini memaki-maki Imam Syafi'i atau mengajarkan untuk memaki-maki Imam Syafi'i, maka tidak akan ada. Jadi apa tujuan dari
Pak Idrus Romli ini membuat fitnah-fitnah yang seperti itu? Apa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan dia pikir semua orang ini masih mudah untuk dibodohi oleh dia. Dibodohi dengan fitnah-fitnah yang murahan seperti itu. Ditambah lagi dengan tipuan-tipuan retorika ceramahnya. Ketika menyampaikan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian 72-nya masuk neraka, celaka, dan hanya satu yang selamat masuk surga. Maka Pak Idrus Romli ini berusaha menggiring pemahaman kepada kaum muslimin bahwa yang harus diikuti itu, golongan yang selamat itu adalah kelompok yang paling banyak pengikutnya. Dia giring kepada hadis yang mengatakan untuk mengikuti as-sawadul a'zam. Karena ini adalah teks hadis yang paling mudah dipelintir maknanya. Ya, yang paling mudah dipelintir untuk mengelabuhi orang awam. Padahal seorang ulama, dan beliau ini adalah gurunya Al-Imam Bukhari, namanya Ishaq bin Rohawai rahimahullah. Beliau mengatakan hanya orang bodoh yang memahami bahwa sawadul a'zam itu adalah kelompok yang paling banyak. Padahal makna sawadul a'zam itu adalah kelompok orang-orang yang memahami dan berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian teguh berada di atasnya. Dan ini dikatakan di dalam kitab Hilyatul Aulia. Tapi memang teks Sawadul A'zam itu adalah yang paling mudah untuk dipelintir maknanya untuk mengelabuhi kaum muslimin. Karena kalau memakai hadis yang mengatakan bahwa yang selamat adalah yang dikatakan ma ana alaihi wa ashabi, kemudian fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, ini akan susah untuk dipelintir. Bahkan tidak bisa dipelintir. Yang Nabi dan para sahabat ada di atas jalan tersebut. Kemudian yang selamat adalah yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Maka akan panjang pertanyaan jamaahnya apabila yang disampaikan oleh Pak Idrus Romli hadis yang tersebut, ya. Maka jamaahnya ini akan bertanya, jalannya seperti apa? Bagaimana para sahabat? Bagaimana Nabi mereka beribadah? Bagaimana mereka wudhu? Bagaimana mereka sholat? Bagaimana mereka berzikir? Bagaimana mereka bersolawat? Bagaimana mereka umroh? Bagaimana mereka berhaji? Bagaimana mereka sahur? Bagaimana mereka berpuasa? Bagaimana mereka berbuka? Maka akan panjang pertanyaan. Akan panjang pertanyaan jamaahnya. Dan ini akan menyulitkan Pak Idrus Romli. Bahkan Pak Idrus Romli ini di dalam sebuah videonya pernah mengatakan bahwa susah untuk menjadi dai sekarang ini. Kalau dulu jamaah itu dikasih tahu bahwa harus melakukan A, maka mereka ngikut saja, diam. Kalau sekarang akan ditanya mana dalilnya, Al-Quran atau hadis, surat apa, ayat berapa, hadisnya sahih atau tidak, maka sulit untuk menjadi dai di zaman sekarang ini. Itu kata Pak Idrus Romli. Nah, kemudian supaya tidak sulit, ya, supaya tidak sulit untuk menjadi dai, supaya tetap menjadi dai, caranya ya buat jamaahnya tetap bodoh, supaya tetap ikut saja, percaya saja apa kata kiai. Jangan tanyakan bagaimana, kenapa, dan mengapa. Tapi alhamdulillah, saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memudahkan kita untuk belajar dengan adanya berbagai media, ya. Oleh karenanya sangat miris kalau kemudian masih ada orang-orang yang begitu mudahnya tertipu dengan fitnah-fitnah murahan seperti yang disampaikan oleh Pak Idrus Romli ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari fitnah-fitnah yang seperti ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.